no turning back. We are warriors, we attack. Step by step we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. 3 laga 3 kali menang dengan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali, itu pun lewat titik putih, menggambarkan bagaimana kuatnya pertahanan timnas Indonesia U17 yang masih unbeaten sejak babak kualifikasi Piala Asia U17. Hal ini ditekankan sebagai modal penting Coach Nova dalam mengarungi babak gugur yang sudah pasti makin menantang. Runner-up dari grup D akan menjadi rintangan tajam selanjutnya. Dan penentuan sudah terjadi, maka Korea Utara akan menjadi lawan berikutnya. Nah, sangat menarik diperhitungkan nih. Sebab Korut belum pernah sekalipun menjajal kekuatan Garuda Muda. Salah satu tim underdog yang telah mengejutkan grup C siap meladeni permainan di atas lapangan. Apalagi stamina badak dari anak asuh Coach Nova menjadi kunci penting dalam menjalani turnamen yang berlangsung di Arab Saudi. So, ini akan menjadi semakin seru mengingat pelatih Korea Utara juga pastinya kebingungan menentukan garis strategi menghadapi Indonesia yang bakal sulit ditebak. Lantas, kenapa begitu? Let's go kita ulas sampai tuntas soal laga timnas U17 di babak 8 besar yang makin menarik. Now we will take the world somehow. Raise the banner, hear the sound. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Datang sebagai pelatih yang tak diperhitungkan, Coach Nova seringkali menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan kolektivitas yang tetap dijaga. Maksudnya, semua pemain bebas berotasi guna mencetak gol, memberikan assist hingga menciptakan lubang agar bisa mencari peluang sebanyak mungkin. Dalam skuad timnas U17, tidak ada satupun pemain yang dianggap superstar ataupun bintang. Semua sama saja, Coach Nova tak ketergantungan dengan 1 atau 2 pemain saja. Beliau lebih menekankan kerjasama tim di setiap lini. Terbukti mau memakai strategi apapun di 3 laga babak grup, semuanya lebih enak dilihat ketika para pemain lebih kompleks untuk kerjasama. Hanya saja jika banyak pemain yang turun bukan pemain inti, seperti di laga terakhir versus Afghanistan, organisasi antar pemain untuk mengalirkan bola agak terhambat. Namun masuknya beberapa pemain inti dapat kembali meningkatkan chemistry tersebut, sehingga sistem yang dijalankan tampak berjalan lebih oke. Setiap pemain punya peranan masing-masing di atas lapangan yang tentunya berbeda dengan di atas kertas. Contohnya saja Evandra Florasta menjadi salah satu pemain yang sering kali memecah kebuntuan dengan peran free roll yang menekankan kebebasan mencari ruang kosong untuk diubah menjadi peluang yang bisa berbuah gol. Namun kembali lagi, Coach Nova juga tak ketergantungan kepadanya saja. Masih ada Goli, Fadli Alberto, maupun pemain lain, bahkan back pun terkadang bisa jadi pemecah kebuntuan. Lihatlah bagaimana kombinasi gol dari mereka saat menumbangkan setiap lawannya di babak grup. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Yap, gol-golnya pun datang dari banyak variasi. Mulai dari serangkaian serangan balik maupun gol dari bola muntahan hasil umpan kreatif. Sebuah gol-gol yang telah membingungkan pelatih-pelatih rival grup C, yang awalnya pede akan mengatasi permainan strategi Coach Nova. Dan hal ini tentu saja menimbulkan rasa kebingungan kembali kepada pelatih Korea Utara, Taesong, sebagai tim selanjutnya yang bakal menghadapi Indonesia. Skuad asuhan Taesong lolos sebagai runner-up grup D yang memang ditakdirkan bertemu Garuda, padahal sebelumnya sempat memimpin klasemen. Sebelum akhirnya, hasil ini keluar setelah laga penutup babak grup yang dijalani Korut berjalan imbang 2-2 atas Oman. Sementara di laga pertandingan grup D lain,
Sialnya, Tajikistan menang menjanjikan 1-3 atas Iran. Sebuah hasil yang membuat Korea Utara harus terima, menjadi penghuni runner-up yang bakal menghadapi Indonesia. Jika melihat garis perjuangan lawan timnas U17 di babak 8 besar nanti, Korea Utara asuhan Taesong memang berjalan tidak mulus-mulus banget. Dari 3 laga yang dilewati, mereka mencatatkan 2 hasil imbang lawan Iran dan Oman. Namun uniknya, Korut U17 malah menang lawan sang pemuncak klasemen Tajikistan dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Sementara Indonesia U17 berhasil menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan tanpa ampun. Dan yang paling mengagumkan adalah hanya 1 gol yang menjala di gawang Garuda Muda, dan itu pun lewat titik putih. Sebuah pencapaian dari pertahanan Catenaccio yang diterapkan oleh Coach Nova terbilang sangat efektif dan pedih buat lawan. Jika pada match sebelumnya banyak rotasi dari pemain utama yang tak menjadi starter, disinilah letak kecerdikan Coach Nova yang kembali dikeluarkan. Saat laga menghadapi Yaman, line up yang diturunkan agak jauh berbeda dari lini serang sampai pertahanan. Baru pada babak kedua, Coach Nova kembali tancap gas dengan menurunkan beberapa pemain inti, itu pun belum semuanya. Pemain seperti Matthew Baker masih sangat fit dan siap kembali mengawal gawang Garuda di Korea Utara di babak perempat final. Ataupun Evandra yang siap kembali memberikan warna kebingungan bagi para pemain bertahan Korut dalam penempatan posisi. Semua pemain inti siap dimainkan kembali tanpa ada yang berhalangan apapun. Belum lagi ditambah waktu recovery dari Garuda Muda yang relatif lebih lama, selang 1 hari dari laga Korea Utara, menjadi nilai tambahan sebelum laga babak 8 besar pada tanggal 14 April dimulai. Jika jauh lebih fit ditambah bermain di negara Timur Tengah yang panas, maka pemain-pemain dari negara Asia Timur seperti Korea Selatan tak terlalu biasa dengan panasnya negara tuan rumah Arab Saudi. Mereka lebih sering dehidrasi karena melawan udara gurun yang kering. Sementara para pemain Garuda selama babak grup menunjukkan stamina yang bukan main. Skuad yang telah digenjot habis-habisan oleh Nova Arianto sejak TC di tanah air terbukti telah menunjukkan perkembangan stamina yang gak main-main. Mereka telah melakukan pertunjukan di babak grup dengan determinasi tinggi yang membara. Semangat 45 yang dibawa dari tanah air juga seakan menghapus kelelahan dari kinerja paru-paru mereka yang terus memompa. Untuk stamina dan energi, emang patut diacungi jempol sih didikan dari Nova Arianto ini. Dan sorotan dari media-media Asia soal hal ini memang sudah tak perlu diragukan lagi, menjadi salah satu yang terkuat di turnamen Asia U17 kali ini. Seperti dari Korea Selatan yang menjadi korban pertama dari kemenangan dramatis di menit-menit akhir, menjadi saksi dari energi Garuda yang tak habis-habis. Shining bright, legends written names in gold. This is history, let it be told. Put that down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, woke up dreams are shining bright. Selain para bek, gelandang maupun penyerang yang selalu membingungkan lawan, ternyata ada sosok kiper Dava Al-Ghasemi yang on fire di bawah mistar gawang. Ia hanya kebobolan 1 gol via penalti saat menghadapi Yaman, sementara catatan 2 laga lainnya berhasil clean sheet.
Dengan save yang telah ia lakukan sebanyak 12 kali dari 14 shots on target dan rasio save 85,71%. Catatan statistik dari kiper milik Dewa United ini memang mengesankan ternyata. Nggak salah, tembok Garuda pun susah dibobol, karena dari bek dan kipernya nggak kalah hebatnya. Belum lagi penampilan Dava di setiap laga terlihat begitu menenangkan. Ia tak terlihat panik seperti kebanyakan kiper liga lokal. Kapan lagi ya kan punya kiper kualitas super gini? Nggak banyak disorot, tapi lihatlah bagaimana setiap tendangan lawan ia petik di udara. Echoes loud across the land. With the spirit of warriors past, we will make this moment last. Through the dark we found the light. Now our future shining bright. Legends written names in gold. Ya, mau bagaimanapun strateginya, mau siapapun pemain yang bakal diturunkan menghadapi tantangan di perempat final kontra Korea Utara U17, kita semua percaya Coach Nova siap menggulung strategi dan skuad asuhan Taesong. Tidak ada jaminan Indonesia menang. Kita pun juga nggak boleh jumawa berlebihan sebelum bertanding. Cukup optimis bisa terus mencatatkan sejarah menuju semifinal Piala Asia U17. Kalian sendiri memprediksi berapa skor akhir pertandingan di babak 8 besar ini? Coba tulis pendapat masing-masing di kolom komentar ya.